Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah masing-masing jiwa memperhatikan apa yang sudah ia siapkan untuk hari esok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Sahabat BGP Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita semua masih diberikan kesehatan dan waktu luang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena nikmat sehat dan waktu luang merupakan nikmat yang banyak manusia lupakan. Itu yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mukadimah kami membacakan surat Al-Hasr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, pertama diingatkan oleh Allah, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertakwa tentunya dengan melakukan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wal tangdur nafsu ma qaddamat lighad, dan hendaklah masing-masing jiwa memperhatikan apa yang sudah ia perbuat untuk hari esok. Sudah sebanyak mana kita berbekal untuk berjumpa dengan hari kiamat, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mendapatkan dua hal ini, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan modal, sudah memberikan, yaitu untuk kita semua menggapai dua hal tersebut, yaitu dengan waktu, umur, kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sering diingatkan, waktu yang telah berlalu tak akan kembali. Tahun yang lalu tak akan kembali. Ramadan yang lalu tak akan kembali. Satu Ramadan 1446 Hijriah tak akan kembali. Masa berbuka puasa kemarin tak akan kembali lagi. Maka kita diingatkan, tahun lalu tak akan kembali, bulan yang lalu tak akan kembali, hari yang lalu tak akan kembali, masa muda kita pun tak akan kembali. Lan tarji'al ayyamul lati madat, tidak akan kembali hari-hari yang telah berlalu. Ada juga yang memberikan perumpamaan, waktu ini seperti es batu, digunakan yang baik maupun tidak baik, digunakan ketaatan maupun kemaksiatan, waktu tersebut akan habis. Oleh karenanya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayun nash khairun?" Ya Rasulullah, manusia seperti apakah yang paling baik? Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang baik itu adalah orang yang diberikan umur yang panjang, diberikan waktu, diberikan kesempatan, dan baik juga amalan di masa kehidupannya. Kemudian baginda Rasul ditanya kembali, manusia seperti apakah yang buruk itu ya Rasulullah? Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, man tola umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang buruk itu adalah orang yang diberikan kesempatan, diberikan umur, diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi amalannya semasa hidupnya yaitu amalan yang buruk yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat BGP Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita menggunakan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Saat ini kita diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa, untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang siap untuk banyak berbekal. Bahkan kita saat ini berada di bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Maka yang pertama, ada 3 cara. Yang pertama yaitu mari kita gunakan waktu, kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk beribadah
kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka mari yang pertama kita gunakan waktu, umur, kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yaitu mempersegera untuk beribadah kepada Allah, berbuat amal yang baik di masa hidup kita. Tidak usah menunggu-nunggu. Segera kita menggapai rahmat Allah. Segera kita menggapai ridhonya Allah. Segera kita menggapai ampunannya Allah. Segera kita mencari tentunya hal-hal yang diridhokan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk kita diingatkan badiru bil a'mal, bersegera untuk beramal. Mari kita bersegera untuk beramal, berbekal diri di dalam kehidupan kita semua. Jangan menunda-nunda, karena kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Luqman ayat terakhir, ayat 34, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua. Bahkan termasuk sebab turunnya ayat tersebut ketika ada seorang Arab Badui mendatangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, negeriku kering kerontang ya Rasulullah. Kapan turun hujan?" "Ya Rasulullah, istriku sedang mengandung." "Apa jenis kelaminnya ya Rasulullah?" Kemudian, "Ya Rasulullah, aku ini tahu kapan dan di mana aku dilahirkan. Kapan aku akan meninggal dunia dan di mana ya Rasulullah?" Kemudian Allah Subhanahu wa taala langsung menurunkan wahyu di dalam surat Luqman ayat 34. "Innallaha indahu ilmu sa'ah wa yunazzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir." Sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yunazzilul ghais, yang menurunkan hujan itu adalah Allah. Wa ya'lamu ma fil arham, yang mengetahui apa yang dalam kandungan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada, tidak ada seorang pun yang tahu pasti apa yang akan ia kerjakan esok hari. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak seorang pun yang tahu pasti di mana dia akan meninggal dunia. Innallaha alimun khabir, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha teliti. Sahabat BGP Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang kedua, mari kita gunakan waktu ini untuk bersegera beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah di dunia ini kita punya usaha, mencoba usaha, gagal, kita bisa mencoba lagi. Mencoba lagi, gagal, bisa mencoba lagi. Akan tetapi manakala kita sudah habis masa kita berkaitan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka manakala kita gagal, kita akan selalu gagal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua, mari kita segera untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala menggunakan umur yang masih ada. Sahabat BGP yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga yaitu dengan waktu umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita berbekal menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa, mari kita bersama-sama meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat di dalam kehidupan kita semua. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih." Dari tanda baiknya keislaman seseorang manakala ia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat di dalam kehidupannya. Apa saja yang bermanfaat kita lakukan, apa saja yang tidak bermanfaat kita tinggalkan, karena sejatinya kita berada di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat BGP Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hikmah singkat ini mampu bersama kita meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saat ini kita masih berada di bulan suci Ramadan. Salah satu keberhasilan di bulan suci Ramadan ini manakala kita bisa menggunakan waktu, umur, kesempatan kita dengan sebaik-baiknya. Kalau di bulan suci Ramadan ini saja kita berat untuk beribadah kepada Allah, berat untuk berbekal, maka jangan harap kita di bulan lainnya pun akan ringan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling nikmat ketika mudik nanti yaitu salah satunya orang yang memiliki perbekalan yang siap. Uang bensinnya ada, uang tolnya ada, makanan di jalan ada, untuk oleh-oleh keluarga di kampung ada,
maka nikmat mudik ini. Maka begitupun ketika kita akan mudik menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka manakala perbekalan kita ada, cukup ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kita jangan khawatir, pastilah Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi, merahmati dan mencintai kita semua. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.